Jadi terkait proses hukum yang sedang berjalan, bisa langsung menanyakan ke kuasa hukum yang sudah diberikan oleh UGM. Bu, barangkali boleh diceritakan, ini kan tadi banyak kunjungan yang datang ke rumah. Itu boleh diceritakan gimana sih dari yang sudah datang ini? Kalau dari yang ibu-ibu datang itu adalah tadi dari lintas fakultas UGM 2022. Mereka menyampaikan tali kasih dan bentuk sayang dan amanah dari anak-anaknya. Terlepas itu semua adalah mungkin mereka bentuk kasih bahwa sosok anak saya ini adalah yang dikenal sosok yang baik dan sangat berkontribusi banyak ke lingkungan, terutama ke organisasi dan orang-orang yang berhubungan setiap harinya. Itu aja. Mungkin boleh dijelaskan nggak, Bu? Kan tadi kayaknya dari lintas fakultas. Gimana sih emang keseharian dari almarhum sendiri, kayak gimana di kampung? Kalau secara yang tadi datang, beliau ini adalah angkatan 22. Itu adalah teman Dema mengajar dari almarhum Argo. Memang benar almarhum Argo itu adalah mengajar kelas 1 SD, anak-anak kelas 1 SD. Nah ini dari tadi, siapa salah satu tadi yang hadir, itu adalah teman organisasi, itu angkatan 22. Dan beliau menyatakan bahwa Argo itu memang anak yang baik. Dan dia itu terpilih sebagai anak yang penulis terbaik. Dalam hal ini adalah terkait dengan bahasa dan juga apa ya sebutnya, kalau pokoknya saya juga baru tahu kalau itu adalah Argo itu adalah sosok dipilihnya bahwa tulisan yang dituliskan itu sangat baik dan luar biasa. Nah itu yang akhirnya menginspirasi bagi teman-temannya. Itu aja sih, karena ini angkatan 22 bukan 24. Ibu, kemudian bagaimana perasaan Ibu melihat banyaknya dukungan teman-teman kampus yang datang ke rumah? Satu, sangat terharu pastinya. Ternyata semasa hidup almarhum Argo ini membawakan dampak, efek, dan bermanfaat sekali untuk teman-temannya. Dan bukan hanya di sesama fakultas, tapi lintas fakultas, bahkan di teman-teman sekolah dari SD hingga kuliah. Dan saya meyakini bahwa sebagai ibunya, kalau secara anak saya pribadi, kalau di saya itu sebenarnya anak yang diam dan cuek. Tapi saya meyakini bahwa anak ini memang baik, soleh, santun, pintar, dan dia punya semangat dan dedikasi yang tinggi terhadap masa depan dia. Karena dia punya tujuan yang sangat mulia, yaitu ingin membahagiakan ibunya yang selaku single mom hingga saat ini. Dan juga untuk adiknya yang masih SMA 1. Nah, jadi itu buat saya adalah satu kebanggaan bahwa anak saya ini mempunyai tujuan hidup yang luar biasa. Sangat terharu, banyak sekali semua teman-teman dari berbagai kalangan, dari berbagai jurusan, termasuk orang tua juga. Itu aja. Boleh diceritakan sebenarnya Mas Argo ini punya cita-cita apa sih waktu masuk di fakultas? Masuk di fakultas hukum ini, beliau hanya ingin sebenarnya corporate lawyer. Corporate lawyer. Memang anak ini dari kecil sudah bakat membacanya sudah kuat dan penghafalan pun kuat. Setelah ini dia akan mempunyai cita-cita mau S2 di luar negeri melalui LPDP. Sudah dia siapkan dari sekarang, walaupun itu masih 3 tahun ke depan. Itulah luar biasanya Argo. Dia mempunyai tujuan atau semangat yang sangat tinggi, terutama untuk masa depan dia nanti. Dan tujuannya hanya satu, membahagiakan ibunya. Kemudian akhirnya tidak tercapai tujuannya karena seperti apa? Jelas harapan saya pastinya pupus. Karena almarhum Argo ini adalah anak sulung dari 2 bersaudara. Harapan besar saya
dia adalah pengganti ayahnya sebagai tulang punggung untuk saya dan adiknya. Yang akhirnya dengan adanya kejadian ini pupus semua harapan saya selaku ibu yang membesarkan almarhum 11 tahun tanpa figur ayah. Itu aja, Mas. Sejujurnya mungkin keluarga mengikhlaskan almarhum ayahnya sudah akhirnya terjadi. Kalau masalah kepergian Argo, saya sudah ikhlas. Karena ini merupakan takdir dari yang di atas. Udah? Ini maaf sedikit menanyakan juga terkait dengan proses penanganan perkara ini. Ini apakah dari pihak keluarga ada mungkin melihat kejanggalan untuk penanganan perkaranya atau seperti apa? Terima kasih. Kalau terkait masalah yang Mbak utarakan, saya limpahkan ke tim kuasa hukum FKBH FHUGM. Kalau misalnya dari teman-teman wartawan membutuhkan salah satu nomor telepon dari tim kuasa, saya akan berikan. Kemarin saya sudah berikan ke Mas, itu ada Ibu Jakiah. Jadi terkait proses hukum, mohon maaf, saya limpahkan ke tim kuasa hukum yang sudah diberi kewenangan untuk menangani itu. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa menjelaskan. Mau tanya sedikit lagi, gimana sih cerita-cerita Argo sendiri semasa dia kuliah di Jogja, gimana dia melaporkannya ke ibu, mungkin bercerita tentang apa yang dialaminya di Jogja selama kuliah. Baik, kalau selama kuliah memang beliau punya tujuan bahwa bukan hanya kuliah dan hanya selembar IPK, tapi dia hanya harus ditambahkan dengan organisasi. Karena itu yang akan membentuk public speaking, relasi, networking, itu yang saya tahu. Jadi dia mohon izin ke saya, Bunda, aku mau ikut organisasi, silakan. Tapi apakah kamu bisa dengan nilai? Bisa, Bun. Jadi memang anak itu sungguh luar biasa. Dia bisa membagi waktu untuk IPK yang tetap struggle, karena dia punya tanggung jawab dari BSI, dan dia tetap menjalankan organisasi juga dengan begitu banyak organisasi. Jujur memang saya tidak tahu banyak secara organisasinya. Saya baru bisa mengetahui setelah beliau sudah tidak ada, dari teman-temannya, dari karangan bunga. Ternyata anak saya itu adalah sosok yang luar biasa hebat. Dan yang saya katakan lagi adalah dia mempunyai semangat, dedikasi tinggi, bahwa dia hidup ini bermanfaat untuk orang banyak. Dan dari teman-temannya juga bilang bahwa dia membawa aura positif, menjadi role model, menjadi inspirasi, dan menjadi motivasi bagi teman-temannya. Bagaimana bisa seperti beliau? Itu yang saya dengar dari teman-temannya. Terlepas dengan sifat dia yang baik, santun. Nah, itu aja sih, Mbak. Mungkin dari keluarganya Cristiano udah ada yang datang ke sini untuk minta maaf ketika baik atau Kalau terkait itu, saya bilang, mohon maaf, memang kondisi saya masih berduka. Saya, beban mental, psikis saya masih terasa. Jadi harap mohon dimaklumi untuk itu. Ya. Ibu Argo sendiri setiap hari bertukar kabar bersama ibu semasa kuliah? Saya yang aktif. Oh, ibu yang aktif. Saya yang aktif setiap hari. Beliau pun mau meninggal, pagi saya membangunkan sholat subuh. Dia selalu fast respon ya dengan ibu. Agak low respon, karena ternyata saya baru tahu kenapa sampai slow respon itu. Pagi saya WA, kadang malam baru itu pun sedikit. Ya Bun, aman. Ternyata dengan begitu banyak kesibukan beliau, dan dia satu, anaknya itu sangat bertanggung jawab. Jadi kalau dia sudah diamanahkan satu amanah, dia akan kerjakan sampai benar-benar bertanggung jawab untuk itu. Ibu kan tadi nyinggung soal PDP. Gue pernah ngasih tahu nggak dia pengen kuliahnya? Sudah, belum. Pada saat waktu di UGM dia diskusi dengan saya, karena anak ini punya, saya bilang, kamu punya goal. Dia punya goal target 5 tahun ke depan. Karena saya diskusi, setelah ini kamu mau kemana? Sebelum pada saat dia diterima melalui jalur SNBP, kita sempat diskusi. Setelah ini kamu kemana, nak? 5 tahun lagi kamu akan apa? Oh enggak Bun, aku rencana nantinya mau S2. Oh ya silakan, melalui jalur beasiswa. Iya LPDP Bun. Tapi Bunda diem-diem dulu ya. Ternyata dia mempersiapkan itu di semester 2. Itu pun info dari teman dekatnya. Itu sangat luar biasa.
sangat luar biasa. Apa aja yang udah disiapin? Kayak Mencari beasiswa untuk LPDP tersebut. Tapi sebelumnya dengan saya adalah les bahasa Inggris. Itu sudah. belum ada di mau ke negara mana? Belum, cuman beliau sudah punya plan bahwa aku S2 mau ke luar negeri melalui LPDP. Bu Argo punya teman curhat yang biasanya di tempat selama masa kuliah itu jadi tempat berkeluh kesah begitu Bu? Sejauh ini saya kurang tahu, karena temannya juga ada baru 3 orang itu baru 6 bulan terakhir. Yang saya tahu sih Argo itu anaknya lebih banyak diam ya. Kayaknya dia anak yang kuat dan tough. Kalau ada masalah Argo suka ceritanya ke siapa Bu? Terlepas ini sih dia tidak pernah menceritakan yang bagaimana. Mungkin karena anak itu memang dari kecil sudah terbentuk kuat. Kemungkinan dia mencoba menyelesaikan sendiri. Ibu mau bertanya sedikit soal mungkin respon sang adik ya mendengar kabar kepergian dari kakaknya itu ada respon seperti itu. Ini adiknya. Jujur kalau saya pertama kali mendengar kabar kalau abang saya udah nggak ada itu saya benar-benar nggak percaya ya. Sampai tapi di titik akhirnya saya melihat kalau jenazah abang saya dimakamkan itu baru saya percaya dan tangisan saya di situ pecah. Bu, mungkin ada cerita yang beredar nih bahwa almarhum semasa hidup sebelum menempuh kuliah di UGM membantu ibu untuk jualan. Itu apakah benar Ibu? Saat ini ya Argo itu saya pribadi memang profesi saya usaha kue, hanya pesanan. Saat ini membantu adalah adiknya yang berjualan sekolah. Tapi Argo itu adalah membantu secara akademik. Dia maksimalkan akademiknya, akhirnya dia mendapatkan beasiswa, akhirnya dia ikut lomba-lomba. Dan karena Argo itu lebih dia ke akademik, dia membantu saya juga, tapi secara akademik gitu, dengan dia dapat beasiswa, kepintaran dia. Nah kalau untuk saya, kalau untuk jualan itu adiknya saat ini masih berlangsung. Dia buat sistem PO seminggu 2 kali. Adiknya yang berjualan. Bu, kalau Argo pulang ke rumah biasanya kebiasaan apa sih yang suka dilakukan oleh Argo? Sangat sibuk ketemu dengan teman-temannya. Quality time dengan saya di saat dia kembali hanya satu pasti ada. Kita bertiga untuk. Terlepas itu dia lebih banyak dengan teman-teman organisasi di SMA. Biasanya ngapain bu quality time? Dengan saya, ya kita ngobrol. Keluar atau Keluar paling ngobrol gimana kuliah kamu, gimana gini. Ya udah seperti itu aja. Udah? komunikasi terakhir dengan Argo yang sholat subuh tadi ya Bu? Atau ada setelahnya? Ulang tahun itu terakhir Lebaran adalah ketemu pertemuan saya terakhir. Kalau secara by phone pada hari Kamis saat beliau ulang tahun. Itu saya komunikasi 2 kali. Jumat jam 20.40 masih WA. Ternyata beliau sedang yang organisasi itu di Jumat. Kejadiannya kan jam 1. Paginya jam Sabtu 7.39 saya membangunkan sholat subuh. Karena sudah kesiangan juga. Itu. 22 Mei kemarin hari Kamis. 2 hari sebelum meninggal. Yang dia Sudah? terakhir berarti dia menjawab aman ya Bu? Aman. Memang anak itu identik dengan kata aman. Karena dia itu anak yang kuat. Amannya kata-kata dia belum tentu aman buat dia. Tapi dia mengamankan untuk saya selaku ibunya. Karena dia tahu saya masih ada ini. Dan dia selalu menenangkan saya. Terlepas itu apa yang dihadapi, dia bisa. Bu, apa harapan terbesar Ibu agar sosok almarhum Argo ini terus dikenang? Terus terang kalau saya karena sebagai ibunya, saya berharap dengan adanya kejadian almarhum anak saya, ini membawa dampak untuk anak-anak, terutama yang sedang menuntut ilmu, baik itu mungkin 1 angkatan atau nantinya. Jadikanlah motivasi, inspirasi, role model untuk teman-teman yang akan menuntut ilmu nantinya. Ambillah yang sifat-sifat baik, dedikasinya, semangatnya untuk penerus-penerus ke depannya. Yang itu yang akan nantinya membawa harum nama anak saya. Saya berharapnya itu bisa berdampak untuk banyak orang, terutama untuk penerus-penerus bangsa ya, yang menuntut ilmu. Jadi bisa dijadikan bahwa dengan dia berstatus anak yatim, tidak ada figur ayahnya, dan begitu banyak cobaan yang dia alami semasa kecil, termasuk juga dengan adiknya, beban mental moral
itu tidak menyudutkan saya dan tidak menakutkan buat saya sebagai ibunya, bahwa mimpi mereka tetap saya dukung, terutama untuk masa depan mereka, terutama dalam hal pendidikan. Itu yang harus saya garis. Jadi juga untuk ibu-ibu yang merasa bahwa mempunyai anak yatim, janganlah berkecil hati dan janganlah merasa bahwa tidak ada kesempatan atau peluang untuk menyekolahkan anak setinggi mungkin, karena akan ada banyak cara dan ada kemudahan yang nantinya Allah berikan untuk anak-anak yatim kita. Itu aja. Termasuk ini bukan ini kejadiannya kemudian karena ada mobil, anak-anak membawa mobil ke kampus, apakah itu menurut ibu perlu apa pembatasan? Oke, kalau melihat dari pertanyaan itu, ya di sini adalah kita berkendara memang ditabrak atau menabrak, tapi paling tidak punya etika dan punya rambu-rambu, batasan-batasan kecepatan dan lainnya. Buat saya sih itu, gitu loh. Jadi untuk teman-teman, baik itu yang motor atau yang mobil, ya seperti yang tadi bilang, etika berkendara, kecepatan, dan mungkin hal-hal lain lah yang mungkin itu aja. Oke? Sudah? Cukup? Ya, mungkin saya ya.